Shalom jemaat yang kekasih. Hari Minggu 5 April 2020 kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Dan kita tidak berjumpa dalam tatapan muka yang ada, tetapi kita berada di rumah kita bersama dengan keluarga. Rumah adalah gereja bagi kita. Nah, oleh karena itu, dalam minggu saat ini, firman Tuhan yang boleh kita baca tadi dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai dengan 38 memberikan sesuatu kekuatan bagi kita. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana cara hidup sebagai anak-anaknya, bagaimana cara hidup kita sebagai pengikutnya. Karena di ayat yang ke-37 itu Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Allah. Tapi dalam perjalanan, dalam kenyataan hidup yang kita jalani, kita sering kali menghakimi saudara kita, menghakimi orang lain yang tidak pasti dan tidak tahu apa penyebab yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat baik-baik, Yesus dia berseru di ayat yang ke-37 itu. Dia katakan, jangan menghakimi, jangan menghukum. Dan Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi sesama itu seperti seorang buta menuntun orang buta. Kita tahu kan, Bapak Ibu yang kekasih, kalau orang buta menuntun orang buta, keduanya pasti akan sama-sama jatuh ke dalam jurang. Dan Yesus dalam tindakan ini mengingatkan kita bahwa menghakimi hampir sama dengan orang yang selalu merasa benar. Oleh karena itu, ada di sekitar kehidupan kita pun biasanya ada banyak orang merasa diri benar. Itu mau mengibaratkan dia menghakimi sesama kita seperti orang buta menuntun orang buta. Dan Yesus mengingatkan bahwa tindakan menghakimi dalam artian di sini dalam maknanya hampir sama dengan orang yang selalu merasa diri benar. Nah, oleh karena itu, dia juga menegur mereka yang melihat orang lain lebih bersalah dibandingkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita baca tadi di ayat 41, ayat 42 dalam konteks bacaan kita itu. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama. Karena penghakiman itu adalah haknya Dia. Dialah yang mau saya katakan di sini satu-satunya hakim yang adil. Memang di dunia ini banyak hakim, ya kan? Dalam konteks keduniawian yang ada. Tapi ketika dalam perjalanan mereka ada banyak hakim yang tidak adil. Ada banyak hakim yang senang, mungkin disogok dengan uang dan seterusnya. Dia membenarkan yang salah menjadi benar. Itu yang terjadi. Nah, tetapi mengingatkan kita sekalian dalam minggu ini, Allah melarang menjadi hakim atas sesama. Karena penghakiman itu adalah haknya. Dan cara Allah menghakimi, dia berbeda dengan cara manusia. Manusia, jemaat yang kekasih, dia lebih cenderung merasa diri paling benar. Itu yang terjadi. Kalau manusia merasa diri paling benar, akibatnya ketika manusia dia menghakimi sesamanya, dia akan selalu merasa lebih suci. Ini yang mau saya katakan yang namanya kemunafikan, yang ditegur oleh Yesus pada ayat 41-42. Sementara Allah akan selalu menghakimi dengan kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Namun bagi kita, ajaran ini bukan berarti melarang kita untuk menegur dosa. Banyak kan dari kita mungkin sebagai orang percaya, karena dia teman saya, karena dia kawan saya, ketika dia berbuat salah, tidak berani kita menegur. Nah, yang saya katakan tadi, bahwa kemunafikan akan ada dalam diri manusia. Tetapi ingat,
Allah akan selalu menghakimi dengan kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Nah, karena itu kita melakukan dengan maksud supaya bagaimana orang itu bisa berubah. Dengan kata lain, ketika ada orang yang berbuat salah, biasanya kita sebagai orang yang lebih tua dan lebih mengerti akan sangat tergoda untuk menghakimi orang yang berbuat salah. Tapi melalui renungan kita pada minggu ini, ada pelajaran yang mendalam yang menjadikan makna kita. Nah, dalam hal ini yang saya katakan ada 3 hal mengapa kita jangan menghakimi orang. Yang pertama, kita sendiri juga adalah manusia berdosa. Siapakah manusia yang dapat lepas dari kesalahan? Seberapa kecil pun itu. Setiap kita yang saya katakan pasti Bapak Ibu dan saya kita pernah berbuat dosa. Karena itu sudah sepatutnya kita tidak menghakimi orang yang berbuat dosa. Tetapi bukan berarti kita menjadi tidak peduli. Tidak demikian yang dimaksudkan Yesus. Melainkan dia mau katakan tegurlah dia baik-baik di bawah 4 mata. Karena itu yang dikatakan melalui Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Kalau ada saudara yang berbuat salah, kalau kau melihat saudara yang berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Tapi ada maksudnya. Dengan kata lain di situ. Yang menarik adalah Yesus sendiri pun tidak menghakimi manusia. Kita tahu cerita tentang perumpamaan seseorang perempuan yang berbuat zina dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu orang-orang banyak datang kepada Yesus. Dia katakan apa dalam Yohanes 8 itu? Tuhan, ini seorang perempuan kedapatan dia berbuat zina. Yesus tidak menghakimi dan mengatakan dia bersalah pada perempuan tidak. Tapi dia mengatakan apa? Kalau dari kalian semua tidak ada yang berbuat dosa, silakan lempar dia dengan batu lebih dulu. Apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun. Bahkan Yesus katakan, aku pun tidak. Karena tentunya ketika seseorang dia berbuat zina, bukan dia sendiri tapi harus 2. Mana si laki-laki? Kok tidak dibawa? Nah, hal ini yang menarik. Saya katakan bahwa Yesus sendiri pun tidak menghakimi manusia. Tetapi dengan kata lain dia mengingatkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Dan hal yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita dalam renungan ini, apabila kita menghakimi, kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Saya katakan Bapak Ibu kekasih, apabila kita menghakimi, kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Satu hal yang harus menjadi pengingat bagi kita adalah apabila kita menghakimi orang lain, ingat, ukuran yang sama yang kita pakai untuk menghakimi juga akan dipakai pada kita. Baca pada ayat yang kedua. Hal ini tentunya akan menjadi sangat mengerikan tentunya. Ingatlah baik-baik bahwa penghakiman adalah hak Tuhan dan bukan hak kita sebagai manusia. Tapi kebanyakan manusia saat ini dia merasa diri benar, dia merasa diri lebih hebat dari orang lain. Akhirnya dia menghakimi orang itu sendiri. Tapi ingat di ayat yang kedua, ketika kita menghakimi seorang, itu juga akan dipakai kepada kita. Dan hal yang ketiga, makna yang mendalam, yaitu menghakimi menunjukkan kita tidak mempunyai kasih. Dengan kata lain begini, kalau kita menghakimi orang, kita tidak tahu sebab akibat yang dia perbuat dan dia lakukan, berarti menunjukkan kita tidak mempunyai kasih. Nah, hal yang terakhir yang dapat kita pelajari bersama yang saya mau katakan di sini adalah dengan kita bagaimana kita diingatkan. Dengan kata lain di sini, kita belajar bersama dengan kita dan juga orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai kasih pada orang lain. Sebab kasih mengalahkan segalanya, dan kasih itu sendiri jauh lebih besar dari penghakiman.
Nah, karena itu kita diingatkan, belajarlah mengasihi mereka, maka kita tidak akan perlu menghakimi mereka. Tetapi kebanyakan orang, bahkan orang percaya saat ini, tidak tahu sebab akibat. Dia hanya dengar saja dari orang, lalu dia memusuhi orang itu. Dia tidak tahu apakah benar dia berbuat salah, apakah dia benar berbuat dosa, tapi tiba-tiba dia ikut-ikutan. Itu yang terjadi. Sampai saat ini masih sering terjadi menghakimi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain di situ, kita begitu mudahnya melihat dosa, Bapak Ibu. Kita begitu mudahnya melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita langsung mencemooh. Bahkan mungkin menyebarkan kabar fitnah, kabar hangat kepada orang lain. Atau ketika ada saudara kita yang mengalami mungkin pergumulan berat dalam hidup dia, atau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, langsung kita berkata, wah, dia terlalu banyak dosanya, makanya Tuhan menimpakan masalah berat kepadanya. Itu yang sering keluar dalam ucapan kita. Tetapi kita diingatkan melalui bacaan kita minggu ini, jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar dan menempatkan orang lain selalu menjadi terdakwa, kita diingatkan segeralah kita memohon ampun dan bertobat sebelum semuanya terlambat. Karena dalam Injil Matius pasal 7 pada ayat yang kedua, kalau kita baca di situ bahwa dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur pun akan diukurkan kepadamu. Jika dari kita saat ini, kita yang lemah dan jatuh, justru adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dan menolong untuk menguatkan. Sehingga orang itu atau mungkin saudara kita segera bangkit dan dipulihkan. Jangan menjadi hakim dan jangan kita menjatuhkan vonis kepada siapapun dia. Karena kita sebagai orang percaya diingatkan, mari saling melengkapi, menjaga, mendukung, menopang, dan menguatkan satu sama lain. Kita pun saat ini masih terus berada dalam kondisi rasa ketakutan. Apalagi saat ini kita takut dengan virus corona COVID-19. Sudah tersebar di seluruh dunia ini, bahkan di negara yang sangat kita cintai ini. Orang takut, bahkan tidak mau, dengan kata lain, bertemu dengan orang lain. Bahkan ada yang juga meninggalkan pekerjaan dia ya karena kondisi yang ada saat ini. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kita juga takut untuk menghadapi ini semua dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu, sebenarnya orang itu tidak takut, yang dia takut adalah kematian. Karena siapapun manusia di dunia ini, dia pasti takut kematian. Dalam artian di situ, mungkin dia belum bertobat, mungkin masih banyak salah dan dosa yang dia perbuat dan lakukan, atau mungkin masih dia sering menghakimi orang lain, atau mungkin masih dia membicarakan orang lain, menggosip orang lain yang tidak menentu arah dan tujuan. Tetapi kita diingatkan berikut kita pada minggu ini, dalam keberadaan kita masing-masing bersama dengan keluarga, mari kita menguatkan, menjaga akan keberadaan kita masing-masing, dan kita yakin dan percaya, kita harus optimis sebagai orang beriman bahwa semuanya yang terjadi saat ini akan berakhir. Dengan kata lain itu, mari Bapak Ibu dan saya, kita berada di rumah, kita bersekutu di rumah bersama dengan keluarga, doakan para medis, doakan orang-orang yang terjangkit, doakan juga supaya
semuanya ini bisa cepat pulih dan berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita.